Perkenalkan, saya Yosina Uneputi SPD. Saya guru di SD Impres 45 Ambon. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Adibuana Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya untuk kita akan masuk dalam belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama Ibu Josma dengan tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Nah, Ida, coba pimpin doanya, Ida. Ya, mari kawan-kawan, kita semua menundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Ida. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, tujuan kita berdoa di hari ini supaya pembelajaran kita yang kita pelajari di hari ini bisa dilancarkan dan dapat bermakna bagi kita semua. Nah, anak-anak yang hebat, semua sudah buka link daftar hadir? Nah, hadir semuanya, Bu. Sudah, Bu. Hadir ya? Hadir Hadir semuanya, semua, Bu. Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Semua kita berikan aplaus bagi kita semua. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya. Ayo Ida. Gotong royong, Bu. Iya, pintar sekali anak Ibu. Ya, anak-anak, gotong royong itu adalah sikap menampakkan sila ketiga dari Pancasila. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu melalui kegiatan membaca cerita, siswa mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dibaca. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menganalisis pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dibaca. Setelah membaca teks petunjuk, siswa mampu merumuskan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Mengerjakan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menentukan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Ada yang tahu siapa nama kepala desa kalian? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Nah, coba Idus. Siapa nama kepala desamu? Pak Haji Umar, Bu. Ya, baik. Kalau kepala desa tugasnya di desa. Nah, kalau di kota, di kelurahan. apa? Wali. Lurah. Terus pintar anak-anak Ibu. Ya, kepala desa itu seraja dengan lurah. Hanya lurah itu dia sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan kepala desa itu dia merupakan pimpinan di desa.
apa hal-hal baik yang bisa kalian contohkan dari mereka? Ya, Bu. Iya, coba. Suka membantu masyarakat, Bu. Ya, baik. Dia sebagai pemimpin harus adil dan bijaksana. Ya. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari seorang kepala desa yang bernama Pak Tulus. Ya. Pak Tulus ini dia bekerja sebagai kepala desa di salah satu desa, namanya Desa Serewangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lain di desanya. Nah, ada ibu punya bacaan ya. Ayo kita baca sama-sama bacaannya. Judulnya apa? Pentingnya budaya tegur sapa. Pentingnya budaya tegur sapa. Coba Irma baca paragraf pertama dulu. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Ya, Bu. Ya, pintar sekali anak ibu, sudah lancar membacanya. Budaya Pentingnya budaya tegur sapa. Ya, jadi jika kita berjalan di jalan juga walaupun orang yang tidak kenal, ya, kita harus menegur. Ya, mungkin permisi, selamat siang, selamat pagi, dan sebagainya. Jadi, ini Pak Tulus, dia seorang kepala desa yang adil dan bijaksana. Sangat peduli dengan warga desanya. Pak Tulus ini dia seorang yang peduli terhadap warga desanya. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari tentang bacaan ini? Pak Tulus ini dia mencerminkan seorang yang bijaksana. Sesuai dengan bacaan yang tadi, Pak Tulus itu dia adalah seorang Kepala desa. ya, seorang Kepala desa, Bu. Jadi di desa itu ada punya aturan-aturan atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Sama saja dengan kalian di sekolah. Namanya apa? Tata Aturan-aturan di tertib sekolah. Ya, tata tertib di sekolah. Jadi, misalnya untuk mau melakukan sesuatu, jika guru menugaskan kamu untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok misalnya, di situ pasti ada petunjuk dari guru atau tidak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Pasti ada ya. Ya. Langkah-langkah atau petunjuk yang diberikan guru itu pasti kamu ikuti. Ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membaca teks petunjuk. Ya. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya, petunjuk memakai kipas angin. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk yang jelas untuk melakukan segala sesuatu. Di rumah kalian ada punya kipas angin? Punya, Bu. Ya, bagus. Pasti kalian tahu cara-cara atau petunjuk melakukannya atau tidak? Tahu, Bu. Ciri teks petunjuk itu yang pertama berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Contoh petunjuk cara penggunaan setrika listrik. Yang pertama, colokan kabel setrika ke stop kontak. Yang kedua, atur tombol setrika sesuai dengan jenis kain. Ya, kalau sudah ada tanda merah berarti setrika itu sudah menyala. Ya, setelah kita menyetrika, kemudian kita memutar lagi tombol setrika agar tidak nyala.
Dan yang keempat, setelah itu lepaskan steker dari stop kontak. Apakah kalian sudah mengunduh link LKPD yang sudah Ibu kirim? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok mawar dan melati ya. Kalian akan masuk mengerjakan tugas pada LKPD yang sudah Ibu kirim linknya. Ibu kasih kesempatan 3 menit ya. Ya. Mulai dari sekarang. Sudah, Bu. Ya. Ayo. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Iya. Mawar. Kelompok mawar ya, Ida. Ayo. Bentar, Bu. Saya baca ya, Bu. Iya. Yang pertama, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam wadah rice cooker. 2, kemudian beri air sampai seluas telunjuk jari di atas beras. 3, kemudian colokkan kabel rice cooker ke stop kontak. 4, setelah tekan tombol cooking. Setelah itu tekan tombol cooking untuk menanak nasi. Itu, Bu, sudah. Iya, terima kasih. Kita semua berikan tepuk tangan untuk Ida dan kelompoknya. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Ayo mari kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Supaya kita lebih bersemangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Nah, anak-anak, tadi Sudirman sama Ida sudah mempresentasikan pekerjaan kelompok masing-masing, mewakili kelompok. Nah, kedua teman kita ini, mereka sangat berani dan tidak malu-malu ya. Anak-anak harus mencontohi Dirman dan Ida bahwa keberanian mereka itu harus dicontohi. Sikap daripada keberanian kita itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, anak-anak, ada yang tahu sila ketiga itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia, Bu. Ya, baik. Semua tepuk tangan untuk Surya ya. Ya, baik. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan Pohon beringin. iya, baik. Semua tepuk tangan untuk Irma ya. Nah, ini gambar apa? Ayo. Garuda Pancasila, Bu. Ya. Garuda Pancasila, Bu. Ada apa ya tulisan di bawahnya itu? Apa ya? Bineka Tunggal Ika, Bu. Iya. Coba Hizbul. Apa artinya itu? Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, Bu, Indonesia. Ya, baik. Anak Ibu yang pintar. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Sikap berani, rela berkorban, itu semua merupakan sikap yang harus kita teladani atau kita contohi ya. Semua itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa? Ketiga, Bu. Sila ketiga. Nah, anak-anak sekalian, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Artinya Indonesia itu terdiri dari ras, suku, etnis, budaya. Ya, pengamalan sila ketiga Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam keluarga. Ayo, siapa yang bisa contoh? Tidak bertengkar dengan adik, Bu. Iya, bagus. Ada juga sikap kita di sekolah yang mencerminkan sila Persatuan Indonesia. Membantu teman, Bu. Iya, baik. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di keluarga ya. Kita harus saling menyayangi, menghormati,
dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Ada sikap-sikap yang baik yang harus kita contohi. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Yang pertama, sikap yang baik contohnya seperti kita menjenguk tetangga yang sakit. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Kemudian, sikap tidak baik. Tidak mau membantu dan menertawakan. Itu sikap yang tidak baik. Dari pembelajaran kita yang tadi sudah kita belajar, siapa yang mau bertanya? Ayo. Saya, Bu. Saya tidak mengerti apa artinya ras, Bu. Contoh, Ibu Guru kasih contoh ya. Anak-anak pernah lihat ada yang rambut keriting? Nah, Bu. Ya, yang rambut lurus tidak boleh menertawakan yang rambut keriting. Ya, kita tidak boleh membedakan dia itu punya fisiknya itu tubuhnya itu pendek atau tinggi, atau dia kulitnya putih atau kulitnya hitam, tapi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ini Ibu akan simpulkan pembelajaran kita di hari ini ya. Kita sudah belajar tentang kepala desa dengan cara kepemimpinan yang adil, kemudian tentang Pancasila, ya, kemudian tentang sila ketiga, dan kemudian tentang pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kita harus membedakan sikap-sikap yang baik dan harus kita contohi. Dan kemudian sikap tidak baik itu tidak boleh contohi. Sekarang kalian Ibu kasih soal tes, Iya, Bu. kerjanya 5 menit aja. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah boleh belajar. Dan sebelum kita tutup pelajaran ini, mari, siapa yang mau berdoa, ayo. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Naidus. Nah, Sama-sama, anak-anak Bu. sekalian, terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, sampai bertemu di hari esok ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Terima kasih.